Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dini Anggreni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian soal nomor 2 ujian akhir semester dalam rangka untuk memperbaiki nilai atau memenuhi nilai mata kuliah kimia fisika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Siti Rahma, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, lanjut kita bahas soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 berbunyi, soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, pertanyaannya, menurut asas Letelier, langkah apa yang dilakukan agar produk CO2 yang dihasilkan maksimal? Pertanyaan kedua, berdasarkan nilai Kp pada temperatur 25 derajat Celcius, apakah MgCO3 cenderung terurai? Yang ketiga, jika berturut-turut dalam kilojoule per mol adalah delta GF MgO solid minus 569,4, delta GF CO2 gas min 394,359, delta H MgCO3 solid minus 1029,3, hitunglah delta S atau perubahan entropinya. Untuk menjawab soal nomor 2 tadi, kita harus kembali melihat soal dari nomor 1, di mana untuk soal nomor 1 yaitu padatan MgCO3 bila didiamkan dalam ruang tertutup akan terurai sesuai reaksi kesetimbangan berikut ini. MgCO3 solid menghasilkan MgO solid ditambah dengan CO2 gas. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai K reaksi tersebut adalah 3 kali 10 pangkat min 9. Data entalpi pembentukan senyawa-senyawa yang berada dalam kesetimbangan tersebut pada temperatur 25 derajat Celcius berturut-turut adalah dalam kilojoule per mol adalah delta HF MgO solid min 601,7, delta HF CO2 gas min 393,5, delta HF MgCO3 solid 1095,8 kilojoule per mol. Masuk ke penyelesaiannya. Pertama kita bisa melihat reaksi kesetimbangan yang tadi, di mana MgCO3 akan menghasilkan reaksi kesetimbangan menghasilkan MgO ditambah dengan CO2. Nah, dari soal yang sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa untuk Kp pada 25 derajat Celcius bernilai 3 kali 10 pangkat min 9, delta HF MgO solid min 601,7 kJ per mol, delta HF CO2 min 393,5 kJ per mol, delta HF MgCO3 hasil bernilai 1095,8 kJ per mol. Dari data ini kita bisa langsung mensubstitusi atau memasukkan ke dalam rumus delta H reaksi atau perubahan entropinya, di mana untuk delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang dengan jumlah delta HF reaktan. Nah, untuk delta H reaksi sama dengan masukkan nilai delta HF produk yaitu minus 601,7 ditambah minus 393,5 dikurang dengan delta HF reaktannya yaitu 1095,8. Hasilnya setelah kita hitung adalah minus 2091 kJ per mol. Karena nilainya minus, maka atau delta reaksinya adalah negatif, maka reaksi ini dinamakan reaksi eksoterm karena dia melepaskan panas. Nah, setelah kita mengetahui apakah reaksi tersebut termasuk endoterm atau eksoterm, kita bisa menyelesaikan soal nomor 2 bagian A, di mana menurut asas Letelier, jika sistem berada dalam keseimbangan, perubahan dalam faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, atau tekanan dapat menggeser posisi keseimbangan untuk mengurangi perubahan yang terjadi. Nah, dalam hal ini reaksi yang diberikan MgCO3 reaksi keseimbangan MgO tambah dengan CO2. Karena reaksi ini bersifat eksoterm, di mana delta H reaksi negatif, maka untuk meningkatkan produksi CO2 atau memaksimalkan produksi CO2 dalam keseimbangan ini, kita dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan atau beberapa faktor-faktor atau langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita bisa menambah tekanan. Yang kedua, kita bisa menurunkan temperatur atau suhu. Yang ketiga, kita bisa menambah produk untuk menambah konsentrasi CO2. Kemudian yang keempat adalah dengan mengurangi konsentrasi reaktan atau MgCO3. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu poin kedua atau poin B.
Untuk nilai Kp pada suhu 25 derajat Celcius adalah 3 kali 10 min 9. Berdasarkan nilai Kp pada temperatur 25 derajat Celcius yang didapatkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 9, ini nilainya sangat kecil, sehingga dengan nilai ini menunjukkan pada kesetimbangan tersebut reaksinya lebih cenderung berada di sisi reaktan atau MgCO3 daripada produk MgO dan CO2. Karena nilai Kp-nya kecil, ini menunjukkan bahwa pada suhu 25 derajat Celcius, reaksi cenderung tidak terurai dan sebagian besar MgCO3 tetap pada bentuk padat, sedangkan CO2 dan MgO dan CO2 hanya sedikit terbentuk. Oleh karena itu, MgCO3 ini cenderung tidak terurai. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga atau poin C, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan entropi standar atau delta S-nya. Nah, cara kita menentukan delta S atau entropi standarnya yaitu dengan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana delta G adalah perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu tertentu, delta H adalah perubahan entalpi standar, kemudian T adalah suhu dalam Kelvin, dan delta S adalah perubahan entropi standar. Nah, dari soalnya kita juga bisa mengetahui bahwa nilai untuk delta GFMGO solid adalah minus 569,4 kJ per mol, delta GFCO2 gas min 394,359 kJ per mol, delta GFMgCO3 solid minus 1029,3 kJ per mol, dan suhu standarnya adalah yaitu T adalah 298. Jadi untuk 298 ini adalah suhu adalah konversi konversi dari suhu 25 derajat Celcius, di mana 25 derajat Celcius ditambah dengan 273 menghasilkan suhu 298 Kelvin. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan entropi standarnya, kita harus mencari terlebih dahulu berapa delta G reaksinya. Nah, untuk delta G reaksi itu kita memiliki rumus sendiri juga, ya, di mana delta G reaksi sama dengan atau delta G sama dengan jumlah delta GF produk dikurang dengan jumlah delta GF reaktan. Kemudian kita bisa memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, di mana delta G sama dengan delta GF MgO ditambah dengan delta GF CO2 dikurang dengan delta GF MgCO3. Delta G sama dengan minus 569,4 ditambah minus 394,359 dikurang minus 1029,3. Ini kemudian kita jumlahkan dan hasil akhirnya adalah delta G sama dengan 65,541 kJ per mol. Jadi nilai ini adalah nilai nilai perubahan energi bebas Gibbs. Kemudian kita bisa menentukan delta H atau nilai perubahan entalpinya. Nah, untuk perubahan entalpi ini tadi sudah sempat dibahas di soal nomor 1, di mana untuk mencari delta H sama dengan delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Kemudian nilai yang sudah kita ketahui langsung kita substitusi, di mana delta H sama dengan delta HF MgO tambah dengan delta HF CO2 dikurang delta HF MgCO3. Delta H sama dengan minus 601,7 ditambah minus 393,5 dikurang 1095,8 menghasilkan delta H sama dengan minus 2091 kJ per mol. Jadi nilai ini adalah nilai perubahan entalpinya. Kemudian lanjut di penentuan delta S atau perubahan entropi standarnya, di mana kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Kita masukkan nilai delta G 65,9 kJ per mol sama dengan minus 2091 kJ per mol dikurang 298 Kelvin dikali delta S. 65,9 ditambah dengan 2091 kJ per mol sama dengan minus 298 Kelvin delta S. Yang sebelumnya itu 65,9 tambah 2091 itu adalah kenapa nilai minus
2091 baru menjadi plus karena di situ pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian setelah itu kita bisa jumlahkan 65,9 tambah 2091 kilojoule per mol, hasilnya adalah 2156,9 sama dengan minus 258 Kelvin dikali delta S. Kemudian kita bisa pindahkan delta S ke depan, delta S sama dengan minus 2156,9 dibagi minus 298. Nah, nilai 2156,9 berubah jadi minus karena kembali lagi alasannya karena pindah ruas dari sisi kiri ke sisi kanan sehingga nilainya berubah dari plus ke minus. Nah, setelah kita jumlahkan dapatkan hasil delta S sama dengan 7,237 kJ per mol min Kelvin, atau kita konversi ke joule menghasilkan 7237 joule per mol min Kelvin. Baik, demikianlah tadi penjelasan mengenai soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.